ketika coach mengikuti kursus Barca Innovation Hub tersebut, coach, siapa-siapa aja yang memberikan ilmu kepada coach? Apakah Ronald Koeman juga termasuk? Ini pertanyaannya seperti itu nih, coach. Ronald Koeman ataupun petinggi-petinggi di FC Barcelona, gimana, coach? Kamu menggambarkan dengan sangat baik, sehingga kalau saya ambil analisis kamu, saya berikan kepada pemain itu akan mengerti. Karena sangat mendekati apa yang kita lakukan. Sebenarnya presentasinya yang kita lakukan sudah susah karena kita sudah pelatih kan. Kadang saya dapat informasi dari Tony tentang lawan. Pernah terjadi hal seperti itu. Kita membuat konsep kita. Gimana kabar, coach? Baik. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Luar biasa, oke, coach. Nah, kita langsung aja bicara nih, coach ya, tentang silakan. Tentang berita coach yang berkaitan tentang Barcelona, yaitu coach ikut lisensi kepelatihan di Barca Innovation Hub, coach ya. Betul, nah, bisa coach jelaskan tuh, coach, bagaimana proses awalnya coach mengikuti Barca Innovation Hub, yang dimana mungkin ini nggak terlalu banyak dibahas di Indonesia, coach ya. Padahal ini merupakan salah satu hal yang bergengsi, coach, bagi beberapa pelatih di dunia pastinya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, coach? Ini sebenarnya sebuah rencana yang mulai waktu kita lagi pandemi ya. Begitu kita pandemi, banyak sekali konsep homework ya, work from home ya. Yang menyediakan misalnya seperti kita punya fasilitas ini yang kita menggunakan, ada beberapa aplikasi yang lain, dan menjadi sebuah tren sampai banyak teman-teman membuat live, saya pun bikin live juga. Terus di situ mulai ada penawaran beberapa kursus kepelatihan yang cukup berkualitas ya, yang di mata saya bisa menambah sesuatu kepada wawasan saya terhadap sepak bola. Dan di situ saya dapat Barcelona Universitas Hub ya. Terus ada beberapa pilihan kursus, tapi saya masuk dalam kursus pelatih introductory tentang konsep yang mereka punya, ide permainan yang mereka punya, dan di situ banyak hal positif. Saya rasa itu yang menjadi dasar saya. Sekarang ini juga saya sedang mengikuti salah satu kursus kepelatihan juga tentang sepak bola menyerang, tapi di Federasi Brasil. Saya mengikuti selama ini ada sekitar 6-7 kursus. Tapi antara semua itu yang paling berkualitas dan paling berbobot ya. Dan boleh saya sampaikan bahwa yang terbaik yang saya pernah mengikuti selama karir saya, meskipun lisensi A Pro, kursus Barcelona ini menurut saya adalah kursus terbaik yang saya pernah mengikuti selama ini. Karena mereka punya didaktika untuk memberi penjelasan metodologi kursusnya sungguh luar biasa, dan banyak hal yang sangat baik. Banyak hal yang kita sudah terapkan dalam keseharian kita, tapi mereka bisa dengan begitu mudah menggambarkan kepada kita proses itu, konsepnya dari aspek sport science itu. Baik, coach, cukup jelas, coach. Nah, mungkin tadi coach sampaikan juga bahwa ini merupakan salah satu lisensi yang coach sampaikan paling berkualitas, coach ya. Nah, apa yang paling membedakan coach dari lisensi-lisensi yang pernah coach ambil dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang coach pelajari bersama Barca Innovation Hub ini, coach? Terutama metodologi yang mereka punya ya. Metodologi yang mereka punya itu, mereka punya sebuah, yang kursus yang saya mengikuti ada 3 modul ya. Ada yang punya lebih 9 dari aspek fisik, strength apa, tapi yang saya punya 3 modul ya. Masing-masing modul itu bersambung. Sehingga dengan mengikuti kursus itu kita bisa memahami kenapa Barcelona bermain dengan cara seperti itu. Dan kebetulan banyak hal yang mereka menjelaskan di situ yang menggambarkan sepak bola Brasil masa kecil saya. Tahun 70-an, kelihatan sekali bahwa mereka terinspirasi dari sepak bola Brasil. Mereka seolahnya mempelajari sepak bola Brasil yang misalnya sepak bola alam yang kita punya, bakat alam yang kita punya, mereka introduksi sport science. Mereka mempelajari bagaimana Brasil bisa bermain itu, bagaimana dari situ mereka bisa implementasi dalam sepak bola modern. Itu yang saya melihat di situ.
Dan yang menarik buat saya adalah caranya mereka menggambarkan itu. Sebenarnya tidak sulit, sangat sederhana. Cuma butuh kita berpikir, itu pasti. Berpikir dan kita harus benar-benar memahami apa yang kita lakukan. Tapi konsep yang mereka punya itu sebenarnya sangat sederhana, yang tadi saya bilang. Sangat sederhana sekali, tapi kita butuh apa, sesuatu yang membuat kita merangsang untuk kita menuju ke arah itu. Dan yang paling penting itu, mereka fokus terhadap pemain. Intinya dari permainan mereka itu adalah pemain. Bagaimana pemain itu kita melatih, dia memahami benar-benar apa yang kita lakukan itu. Dan bukan pelatih yang menjadi pusat permainan kita, tapi pemain yang menjadi pusat. Dalam artinya begini, misalnya kita ada beberapa metodologi ya sepak bola. Saya pernah belajar tentang tactical periodization dengan salah satu murid terbaik, Profesor Vitor Frade, itu José Guilherme di lisensi A dan Pro di Brasil. Saya menilai bahwa konsep yang Barcelona punya, Pacho Serrul ya, Pacho Serrul yang menjadi mentornya kursus itu, dia coba mencari salah satu kelemahan yang ada dalam tactical periodization. Kalau tactical periodization itu, saya selama ini sering pakai tactical periodization sampai beberapa tahun belakangan ya, tapi ada beberapa masa yang lalu, ada sekitar 3 tahun yang lalu saya berubah untuk microsiklus struktural ya. Yang tactical periodization itu dia fokus terhadap permainan, game. Dia fokus terhadap game. Tapi dia lupa orang yang menjalankan permainan itu. Dan di microcycles itu struktural, yang Pacho Serrul di Barcelona yang saya belajar itu, dia fokus terhadap game, tapi dia fokus terhadap bagaimana pemain itu menjalankan fungsi dia dalam pertandingan. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik sekali. Karena dalam pertandingan itu sebenarnya perang dari kita pelatih itu cuma teriak di pinggir lapangan atau berdampak dalam ruang ganti. Tapi selama pertandingan berjalan itu lebih banyak perangnya dari pemain. Sehingga dia harus benar-benar memahami ide kita dan itu harus terlatih dengan baik. Dan ya seolahnya itu mereka pakai sinetika, mereka pakai ilmu yang sangat mendalam sekali. Tapi sangat bagus sekali karena ya itu tadi mereka fokus terhadap yang menjalankan taktikal yang kita punya itu. Bagaimana kita sinergi antara pelatih dan pemain itu benar-benar berjalan dengan baik sehingga dalam pertandingan itu kita sudah perlu terus-menerus instruksi atau apa, tapi pemain itu mampu pecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pertandingan. Karena apa? Dalam latihan itu kita sudah kondisikan dia untuk menemukan hal-hal begitu. Baik, Coach. Gitu. Kalau kita bicara tentang yang Coach sampaikan barusan tadi bahwa pemain juga harus memiliki kemampuan untuk memahami taktikal tersebut, Coach, kan? Apa yang disampaikan oleh pelatih, dan tidak harus pelatih itu teriak-teriak di pinggir lapangan. Benar, Coach, ya? Ya, itu yang Barcelona coba berikan ke kita, betul. Nah, kalau kita bandingkan dan kalau kita bicara tentang kemampuan pemain, Coach, ya, dalam menerima taktikal, ataupun kalau kita mengambil secara khusus di level Indonesia, Coach, ya? Iya. Nah, bagaimana menurut Coach pemain-pemain di Indonesia dalam memahami taktik-taktik dalam sepak bola, Coach? Karena kalau kita berkaca seperti yang Coach sampaikan tadi, bahwa pemain-pemain sepak bola itu juga harus memiliki pengetahuan. Benar, Coach, ya? Betul, nah, betul. Pengalaman Coach bagaimana, Coach? Jelas, kadang agak sulit ya, agak sulit. Makanya saya menilai kursus Barcelona itu yang terbaik antara yang terbaik yang saya pernah mengikuti, karena dia coba pecahkan persoalan itu. Dia coba memberi sebuah alternatif kepada kita pelatih untuk bisa pecahkan persoalan itu. Meskipun dengan pemain yang punya kemampuan yang mungkin kita menilai dari aspek IQ, intelijensinya rendah. Itu semua itu kita harus membentuk dalam latihan. Itu kunci dari kursus Barcelona. Dia coba memberikan kepada kita sebuah alternatif bagaimana pemain manapun yang kita punya, yang punya kemampuan yang pas, keterampilan untuk bisa bermain bola, ya, bagaimana dia memahami semua itu. Tinggal dalam latihan, tapi dengan fokus kepada aspek individu. Bagaimana pemain itu bisa mengontrol bola dengan cara yang benar. Karena kadang kita berpikir taktikal tim. Taktikal ada berbagai
macam taktikal. Ada taktikal individual taktikal, ada grup, ada sektor, terus ada tim. Ya, itu yang kita dapat dalam kursus itu. Bagaimana pandangan kita terhadap semua hal itu. Bagaimana kita menciptakan taktikal individual taktikal, grup taktikal, sektor taktikal, terus timnya taktikal. Makanya selama ini mungkin kita difokuskan kepada aspek taktikal secara seluruhnya, secara tim. Tapi kita tidak menilai dari aspek individu, postur badan pemain, kaki yang dia kontrol bola, semua itu mereka menyebut di situ. Memang kita sudah pernah belajar hal seperti itu, tapi yang saya bilang tadi, mereka berikan sebuah alternatif, ya, sebuah alternatif yang menurut saya lebih mudah dan sangat efektif. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Kemarin waktu liganya mau dimulai tapi stop lagi. Pernah saya bicara dengan Boci ya, kita sempat bicara. Terus pernah dia bilang, aduh coach sayang sekali ya tim kita kemarin itu kita tidak main karena tim kita kelihatan sudah siap sekali. Seperti persiapan kita kemarin itu lebih baik daripada persiapan sebelum-sebelumnya. Saya senang mendengar itu karena apa? Karena saya sudah mulai terapkan konsep yang saya sedang pelajari itu. Karena sebenarnya itu tidak jauh dari apa yang saya sudah lakukan selama ini. Cuma yaitu perbedaan approach-nya saya terhadap latihan, konsep latihan anak-anak. Sehingga begitu Boci sampaikan hal seperti itu, saya senang karena apa? Itu menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar. Itu tiap hari saya dengan staf pelatih, kita sebelum maupun selesai latihan, kita sedang diskusi. Karena apa yang saya mendapat dalam kursus itu, saya share dengan staf saya ya, dalam keseharian. Dan mereka juga sangat antusias dan kelihatan sekali bahwa kualitas latihan kita sangat jauh berbeda. Karena ya itu tadi, kita fokus kepada orang yang akan menjalankan apa yang ada dalam otak kita itu. Sehingga hasilnya berbeda. Begitu Boci sampaikan itu buat saya menjadi sebuah nilai plus ya secara pribadi kepada saya. Baik Coach, sebelum kita lebih jauh Coach, kita menyinggung terlebih dahulu sedikit Coach, dari pengetahuan Coach, sebagai share aja Coach ya, tentang lisensi yang Coach ambil di Barca Innovation Hub, pelatih-pelatih siapa saja yang populer di dunia Coach ya, yang pernah mengambil Barca Innovation Hub lisensi Coach, karena biar penonton juga mengetahui Coach. Saya kurang tahu karena saya tidak punya akses informasi tersebut ya. Tapi menurut saya hampir semua pelatih Spanyol itu pernah. Dan di Brazil itu cukup banyak. Tapi saya tidak punya akses informasi itu. Tapi saya rasa pasti sangat banyak pelatih di Eropa itu dapat, terutama waktu Barcelona lagi berjaya ya. Saya rasa hampir semua. Saya mungkin ya, saya bisa prediksi bahwa sampai orang macam Jurgen Klopp, pelatih top, pasti karena itu adalah jalur untuk kita mempelajari lawan kita. Ya itu pasti menjadi sebuah jalur. Mungkin buat kita itu adalah sesuatu yang tidak lazim ya. Tapi pelatih di luar negeri itu menjadi sesuatu yang biasa. Misalnya tim yang sedang menjadi trend topik, pasti dipelajari. Kita bisa lihat sekarang Liverpool. Sepak bola itu sebenarnya, Tommy, adalah sebuah siklus. Tidak ada tim yang hebat di dunia. Semua ada siklus. Dan begitu kamu berada di puncak, kamu akan jadi bahan pelajaran orang. Musuhmu akan belajar. Makanya kalau saya sangat yakin bahwa hampir semua pelatih top pelatih Eropa terutama, atau negara lain juga, pasti sudah pernah melakukan kursus itu. Karena kita bisa melihat bahwa banyak yang mau terapkan tik-taka, bla bla bla. Ya itu tidak lepas dari itu. Aku sangat yakin bahwa mereka pernah ke sana juga. Cuma ya mungkin tidak pernah diekspos. Tapi saya sangat yakin bahwa hampir semua pelatih Spanyol, karena apa? Saya pernah dapat konsep latihan Coach Luis Milla, karena dulu diberikan kepada kita semua pelatih ya, sepak bola yang ada di Indonesia yang pernah menangani timnya. Misalnya report kinerja dia. Ya persis sama apa yang kita belajar. Persis sama semuanya. Sehingga kita bisa lihat bahwa dia pernah mendapat sesuatu dari situ. Aku yakin coachnya Real Madrid itu adalah salah satu caranya mereka saling bersaing ya. Tidak seperti kita mungkin pelit berikan informasi. Di sana mereka, karena bisa saja saya punya resep makanan, tapi cara saya masak dengan orang lain. Orang suka garam lebih,
orang suka merica lebih, tapi resepnya satu. Tapi kita masing-masing kasih sentuhan kita. Makanya kalau saya banyak, tapi saya tidak bisa pastikan siapa atau apa, aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu, tapi aku sangat yakin pasti banyak orang yang terkenal yang pernah belajar di situ. Siap, Coach. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, Coach, saya dan tim teman-teman saya, Coach, melihat informasi Coach lulus dan mendapat sertifikat Barca Innovation Hub, dan Coach memposting di Instagram. Nah, kemudian kami, Coach, mencari kembali tuh postingan tersebut. Ternyata sudah Instagram Coach sudah terganti, Coach, ya. Dihack, sudah dihack, bukan akun saya dihack orang. Dihack, ya. Dihack, Coach. Nah, pada saat itu, Coach, sebagai bahan untuk teman-teman penonton juga, Coach, kapan Coach mengambil Barca Innovation Hub lisensi tersebut, Coach? Bisa dijelaskan, Coach? Itu aku bisa share screen dah. Boleh, Coach. Boleh, Coach. Boleh, Coach. Sebentar, Coach. Coba kamu kasih saya share screen. Sudah, Coach. Sudah. Siap. Ya. Ini kursusnya. Ini adalah, Tommy bisa lihat di sini, ini nama saya. Ada 3 level. Level 1, bagaimana fundamental, bagaimana mereka bermain. Yang kedua, bagaimana kita latihan. Terus yang ketiga, bagaimana apa yang kita harus latihan. Yang kedua, terus yang ketiga, bagaimana caranya kita latihan. Terus ini yang terakhir, yang sertifikat yang terakhir. Sehingga saya selama kursus itu saya dapat 4 sertifikat. Tapi sertifikat yang terakhir Tommy sebut tadi adalah yang ini yang terakhir, yang keempat, karena itu yang final. Kita punya 3 level. Level pertama nilai saya 86,5, rendah. Luar biasa, Coach. Itu kecil. Ini yang kedua lebih rendah lagi, 82, karena tingkat kesulitan itu sangat besar sekali. Kita punya tugas-tugas yang kita harus lakukan yang sangat berat sekali, sangat berat. Dan kita harus benar-benar memahami, ada masing-masing temanya, kadang ada 27 halaman, 35 kita harus baca, terus pada akhirnya kita ada sebuah presentasi yang kita harus buat. Terus yang terakhir, karena pemahamannya sudah mulai meningkat, aku dapat 96. Terus yang last one, saya lakukan semua ini, puji Tuhan saya sudah lulus, tapi mereka kirim lewat email, mereka sudah masukkan di sini, mereka menjelaskan. Kursus itu sebenarnya kamu punya 3 level, tapi kalau kamu sudah lulus level 1, sudah stop, kamu sudah tersingkir, kamu sudah lanjut lagi. Kamu harus punya nilainya minimal 70. Ya, kamu harus nilai minimal 70. Kamu ada presentasi, kamu harus lakukan presentasi. Setelah kamu lakukan presentasi itu, kamu punya ujian. Ujiannya adalah 20 pertanyaan terhadap tema yang kita sedang belajar. Kamu punya waktu 20 menit untuk kamu selesaikan itu. Akhirnya kamu dari nilai yang kamu dapat sama ujiannya itu, mereka hitung medianya yang jadi nilai kamu itu. Makanya kurs ini sangat sulit karena kamu harus punya memori cukup baik, karena ujiannya itu 20 pertanyaan dalam 20 menit itu berat sekali, sangat berat. Itu bagian yang paling berat. Sebenarnya presentasinya yang kita lakukan sudah susah karena kita sudah pelatih kan. Aku stop share, nanti saya bisa share hal yang lain kalau ada yang menarik. Baik, Coach. Kalau presentasinya gampang, menurut saya presentasinya gampang karena saya sudah bilang tadi, presentasinya sudah jauh dari apa yang saya sudah lakukan selama ini. Tapi dengan menambah informasi dari mereka, kita tambah lebih tajam lagi untuk melakukan presentasi, bentuk latihan materinya yang kita lakukan. Tapi ujiannya itu yang susah, karena 20 menit, kamu tahu sendiri, Tommy tahu sendiri. Biasanya kalau kita punya batas waktu untuk menjawab sesuatu, emosional langsung meningkat. Dan mereka ujiannya, sayang aku nggak ada di sini ya, sehingga saya tidak bisa menjelaskan karena begitu kita lakukan, kita punya dua pilihan, kita dua percobaan. Kita yang pertama, terus yang kedua, mereka ambil nilai yang paling tinggi. Mereka kasih 2 kesempatan. Tapi mereka yang kedua itu mereka berubah urutannya pertanyaannya gitu. Sehingga
membingungkan. Kalau kamu mau contek, pasti susah. Pasti susah. Akhirnya begini, pertanyaannya mereka menjelaskan. Ada pertanyaan yang jawabannya cuma satu, ada jawabannya dua, ada jawabannya tiga. Sehingga itu membuat lebih sulit lagi, karena ya pertanyaan-pertanyaannya jawabannya hampir sama atau apa, dan sangat berat, jujur sangat berat sekali. Kita harus benar-benar fokus belajar. Makanya saya bilang ini tuh menjadi salah satu kursus terbaik karena menguji kita dari aspek mental juga. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik sekali buat saya. Baik, Coach. Gitu. Coach, berapa lama Coach ambil lisensi ini, Coach? Itu selama 3 bulan. Saya mulai, kita coba sebentar, saya harusnya share ini. Aku coba share lagi ya, itu karena aku lupa. Yang saya mau share tadi sebenarnya ini. Ini sertifikat saya ya. Ada 3 sertifikat ini. Semoga buka ini. Yang satu lagi, enggak tahu kalau Tommy bisa lihat. Yang pertama saya dapat bulan September, karena saya mulai Agustus. September, Oktober, terus Desember. No, sorry. September, Oktober, November. Tommy bisa lihat? Bisa, Coach. Ya, itu saya mulai bulan Agustus. Terus dapat sertifikat pertama bulan September. Yang game fundamental of game. Terus yang kedua, apa yang kita harus melatih bulan Oktober. Terus yang ketiga, bulan November, apa yang kita harus melatih. Terus yang terakhir yang tadi, yang Januari itu, yang ujian terakhir. Mereka kasih kita waktu 6 bulan untuk lakukan ujiannya. Mereka kasih kita 6 bulan. Terus dalam 6 bulan itu kita harus lakukan yang ujian akhir. Karena ujian akhir memang butuh waktu yang banyak. Terus saya sudah butuh waktu lama karena sebenarnya saya punya catatan banyak dan saya selama di Persipura saya lakukan hal yang sama. Saya stop share ya. Saya lakukan hal yang hampir sama. Akhirnya saya sudah buat semacam sebuah report ya, tempat kita latihan apa, itu kita sudah punya di Persipura, kita sudah punya semua. Tinggal saya kirim, saya minta izin sama mereka, saya bilang saya sedang mengikuti kursus ini dan terapkan hampir semua konsep ini ya, tidak semua tapi hampir semua konsep di dalam tim saya. Kira-kira saya bisa pakai data dari tim saya, mereka izinkan. Akhirnya sudah tinggal saya susun apa yang saya sudah punya dari Persipura. Dalam waktu 2 bulan saya selesaikan semuanya. Ya, Coach. Nah, tadi kan kita bicara tentang lisensi yang sudah Coach selesaikan di Barca Innovation Hub. Nah, mungkin teman-teman juga ingin mengetahui, Coach, ada berapa lisensi yang Coach miliki dan apa-apa saja, Coach? Sebenarnya itu bukan lisensi ya. Lisensi sebenarnya cuma ada lisensi yang CBA Pro, cuma 4 itu. Yang lain adalah kursus kepelatihan yang kita dapat, bukan lisensi. Misalnya kalau saya dapat kursus kepelatihan dari Barcelona itu tidak kualifikasi saya untuk menjadi seorang pelatih di mana-mana. Karena yang diakui antar federasi itu, FIFA itu dan konfederasi itu mereka punya sebuah konsep yang dunia, sudah konsep yang global. Sehingga ada CBA Pro. Ya, saya punya lisensi A dan Pro. C dan B tidak karena saya sudah pelatih selama 5 tahun, aku nggak perlu mengikuti C dan B. Dan karena saya juga sudah pernah jadi pemain selama 5 tahun, lebih dari 5 tahun, aku nggak ikut. C dan B saya tidak ikut, aku langsung masuk Pro. Aku langsung masuk A. Tapi masuk di A, sebelumnya saya punya macam semacam ujian-ujian ya selama hampir 15 hari, macam transisi untuk masuk lisensi A. Sehingga saya punya 2 itu, A dan Pro, tapi semua lisensi saya dari PSSI-nya Brazil dan diakui oleh CONMEBOL. CONMEBOL itu setara dengan AFC di sini. Dan saat ini saya sedang melakukan sebuah proses. Puji Tuhan saya sudah dapat pengakuan dari CONMEBOL, sehingga lisensi saya dalam waktu dekat ini sudah akan masuk websitenya CONMEBOL. Sehingga seperti di UEFA, biasanya di UEFA kamu mau tahu pelatih punya lisensi apa, kamu masuk sana, nama pelatih dapat.
dalam waktu dekat ini, puji Tuhan saya akan dapat nama saya di CONMEBOL. Nggak tahu kalau ada di sini. Saya coba cek kalau ada di sini yang surat balasan dari CONMEBOL. Kalau nggak ada di sini, ada di HP saya. Ada di HP saya. Ada di sini. Sehingga dalam waktu dekat ini saya sudah akan dapat pengakuan dalam CONMEBOL, sehingga Tommy atau siapapun yang ingin tahu tentang lisensi yang saya punya ada di websitenya CONMEBOL itu seperti AFC. Nggak tahu kalau AFC ada konsep itu, tapi UEFA pasti ada. Siap. Gitu. Selamat Coach ya. Amin. Terima kasih banyak. Coach, pandemi ini ada berkat pandemi ini. Coach, ini mungkin ada beberapa pelatih mungkin tertarik juga ingin ikut mengambil kursus Barca Innovation Hub, Coach. Bagaimana Coach untuk mendaftar diri mengikuti kursus Barca Innovation Hub, Coach? Mungkin untuk berbagi pengalaman Coach saja ya, mana tuh pelatih-pelatih juga menonton. Kebetulan kemarin anak saya sedang mengikuti salah satu akademi ya, Akademi Ricky Nelson di Lawang ya. Lagi promo ini Akademi Ricky di sini, nggak apa-apa ya. Saya pelatihnya di sana, saya diskusi sama dia beberapa hal. Saya kasih arahan kepada dia. Yang jelas yang itu tadi, Barcelona Hub ada websitenya dari mereka. Saya nanti bisa kasih ke Tommy lewat WhatsApp. Kalau ada yang tertarik, silakan Tom bisa berikan pada mereka. Prosesnya sangat sederhana. Kita kasih data-data kita mendaftarkan diri, siapa saja bisa mengikuti. Karena sebenarnya itu adalah salah satu program dari Barcelona untuk bisa mempromosikan konsep metodologi yang mereka punya. Sehingga sangat mudah sekali. Kalau tidak salah, biayanya hampir 700 euro. Tidak begitu mahal. 700 euro sekarang berapa? Coba. 700 euro kita bayar, terus nanti mereka akan atur kapan kita mulai. Ya sudah. Prosesnya sangat sederhana. 11 juta Coach ya? 11 juta Coach ya? 700 euro? Coba. Kurang lebih Coach. Ya, hampir 12 juta. Hampir 12 juta. Tapi saya rasa dibanding ilmu sangat murah sekali. Saya bilang murah karena ilmu sangat luar biasa sekali buat saya ya. Sehingga cukup murah ya, buat saya cukup murah. Dan sekarang ini saya lagi cari lagi, mungkin saya akan mengikuti kursus mereka lagi, tapi dari aspek psikologi. Karena kalau di kursus mereka, psikologi itu pasti lebih mendalam, lebih bermanfaat lagi. Gitu. Bukan hanya kursus yang Coach sampaikan tadi, juga ada berbagai macam, misalnya kursus tentang nutrisi berkaitan tentang sepak bola, analisis taktis dan sebagainya. Nah, tactical analysis Coach sampaikan juga. Nah, mengapa Coach menyatakan ingin mengambil kursus psikologi lagi? Apakah penting untuk seorang pemain Coach? Di mana Coach bakalan mengembalikan juga secara psikologi? Silahkan Coach. Saya rasa sukses dari seorang pelatih itu sudah lepas dari approach kita, bagaimana kita mengetahui tentang human resource ya, bagaimana respon kita. Dan saya rasa kalau kita belajar itu kita bisa lebih mengontrol diri dalam situasi yang tertekan. Hal-hal seperti itu kita harus memahami proses pola pikir seorang pemain. Dan itu bukan bermanfaat untuk pemain saja. Untuk saya pribadi juga itu bisa bermanfaat. Untuk saya dalam keluarga saya juga. Dan itu bagaimana saya bisa korelasi dengan manajemen saya, supporter, wartawan, semua itu. Aku mengikuti kursus psikologi di Brazil. Sangat luar biasa sekali sampai istriku bilang, kamu setelah ikut kursus itu kamu lebih tenang ya, kamu lebih sabar, lebih begini. Karena saya di rumah sama dengan di lapangan, selalu gerusak-gerusuk ya. Terus istri bilang kamu lebih ada positifnya. Karena psikologi itu banyak ilmu bagus sekali buat kita itu untuk bisa mengontrol diri terutama. Sehingga saya rasa psikologi itu adalah salah satu aspek yang sangat dominan dalam sepak bola dalam masa saat ini. Karena kita harus mampu
mengontrol diri terhadap eksternal faktor ya, faktor eksternal yang bisa berdampak kepada performance kita di lapangan. Bukan performance pemain saja, tapi performance dari seorang pelatih. Bisa saja supporter terlalu banyak memberi tekanan pada saya, tingkatnya emosional kita berubah, saya tidak fokus, keputusan saya bisa sudah seakurat yang semestinya. Sehingga aspek psikologis itu sangat penting sekali untuk secara seluruhnya. Bagaimana saya bisa berhadapan dengan wartawan pasca kegagalan saya, bagaimana saya bisa memberi respon yang akurat, karena kalau saya tidak punya postur yang pas dalam jumpa pers, itu bisa menjadi sebuah bumerang kepada saya. Bisa banyak pelatih bisa kehilangan pekerjaan karena postur dia dalam jumpa pers pasca pertandingan itu berbeda karena kegagalan. Kita bisa lihat, begitu kita sukses, biasanya kita datang dengan senyum, begitu kita gagal, muka kita sudah berbeda. Itu semua aspek psikologis yang kalau kita belajar, kita mampu mengontrol itu. Terhadap diri sendiri maupun orang lain gitu. Siap, Coach. Coach, ini ada pertanyaan dari netizen nih, Coach. Saya teruskan ya, Coach. Silakan. Ya. Nah, silakan, jadi ada siap, Coach. Jadi ada nanya nih, Coach, ketika Coach mengikuti kursus Barca Innovation Hub tersebut, Coach, siapa-siapa aja yang memberikan ilmu kepada Coach? Apakah Ronald Koeman juga termasuk? Ini pertanyaannya seperti itu nih, Coach. Ronald Koeman ataupun petinggi-petinggi di FC Barcelona. Gimana, Coach? Sudah, itu Barcelona itu sudah punya tim akademis yang sudah berikan itu. Sudah ada hubungan dengan pelatih timnya senior itu sudah ada hubungan sama sekali. Itu Paco Serul dan staff-staffnya. Itu di internet kalau kita cek itu kita bisa mungkin aku di sini kita masih punya waktu, Tommy. Punya, Coach. Saya coba punya. Saya coba buka di sini. Mungkin di sini ada jawaban itu kita bisa berikan langsung kepada teman-teman. Ini harganya beberapa kursus yang mereka punya. Coba. Seharusnya ada di sini instrukturnya, tapi yang jelas bukan Ronald Koeman atau apa. Ini ada Angel Capa, ada cukup banyak instruktur dan instrukturnya berkualitas sekali, berkualitas. Saya tidak bisa dapat semuanya di sini, tapi instrukturnya sangat berkualitas. Tidak ada hubungan dengan Ronald Koeman karena dia sudah termasuk tim akademis Barcelona. Itu adalah staf akademis yang benar-benar khusus mempelajari itu dari dulu sampai saat ini gitu. Ya, siap. Coach, sebenarnya kalau misalnya tidak ada pandemi, kursus ini apakah diikuti langsung ke Barcelona sana, Coach? Apakah memang biasa dari virtual aja? Saya kurang tahu. Karena saya punya ses kurs ini dalam masa pandemi. Saya kurang tahu. Tapi kemungkinan besar ya, aku yakin ya, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar kita di sana. Online ini mungkin menjadi alternatif pada masa pandemi ini. Karena kursus di Brazil juga nggak ada kursus online begini, nggak ada. Cuma karena masa pandemi ini, akhirnya online. Di Brazil biasanya kursusnya semua harus face-to-face di sana. Siap, Coach. Coach, tadi ada berbagai program kursus yang disediakan oleh Barca Innovation Hub. Salah satu yang Coach sampaikan tadi, keinginan Coach untuk mengambil kursus tentang psikologi. Nah, ada salah satu kursus yang sebelum kita mulai acara ini, Coach, saya pelajari juga sebenarnya Barca Innovation Hub tersebut, Coach. Salah satunya tentang analisis taktis. Ada juga kursus tersebut Barca Innovation Hub sediakan. Nah, sebagai pelatih yang tentunya Coach sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, dan di mana kebetulan channel ini juga berkaitan tentang hal tersebut, Coach. Seberapa penting analisis taktik dalam menentukan permainan dari Coach sendiri? Dampaknya besar. Sebentar ya. Aku bisa share satu gambar lagi? Boleh, Coach. Ini, Tommy. Saya mengikuti ini, analisis desempenho. Ini saya mengikuti kursus Brazil bulan Juli kemarin. Tommy bisa lihat? Bisa, Coach. Bisa. Iya. Ya. Saya mengikuti kursus analisis karena begini. Kalau kita mau melangkah, kamu mau pergi dari rumahmu, pasti ada sebuah tujuan kan yang kamu mau menuju.
Sama dengan sepak bola. Kalau kamu mau bertanding, ada sebuah tujuan. Lawanmu siapa? Cara dia bermain bagaimana? Dia kelebihan di mana? Kelemahan bagaimana? Pemain kunci mana? Serangan gimana? Persis sama. Sehingga menurut saya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Apakah saya bisa melatih tanpa itu? Bisa. Bisa, sangat bisa. Tapi peluangnya untuk saya sukses dengan konsep itu, dengan konteks itu sangat besar. Lebih besar daripada saya melangkah tanpa mengetahui lawan saya. Sehingga dimanapun saya bekerja, kita punya staff. Saya, kalau Tommy masih ingat waktu Persipura kita sukses di AFC, kita sudah bekerja dengan sebuah provider yang sudah menyediakan dari Rusia yang menyediakan tactical analysis. Tampaknya coach saya juga tahu coach, soalnya provider tersebut juga menghubungi saya coach. Oh iya, sekarang ada orang Indonesia yang menjadi wakil dari mereka, betul. Saya sudah kerja dengan mereka itu sejak tahun 2010. Sejak 2010, dan menurut saya mereka itu paling lengkap yang ada di pasar selama ini ya. Ada sekarang yang misalnya, maksud saya dari aspek tactical analysis, ada yang lain tentang pemain atau apa banyak. Ya saya rasa sekarang ini kita bisa memilih pemain dengan sangat mudah. Kita pakai komputer, kita bisa pilih pemain yang kita inginkan. Kita bisa lihat dia tendang bola kaki kiri bagaimana, headingnya bagaimana, saat transisi bertahan, menyerang atau apa, informasi itu semua itu kita bisa dapat. Dan selama ini saya bekerja dengan cara itu. Kadang kita pasti salah, karena kita andalkan manusia yang saya bilang tadi, aspek psikologis itu berdampak besar. Kemampuannya ada, tapi ya itu otaknya kadang, lingkungannya, sehingga menurut saya itu sangat bagus. Kenapa waktu Tommy lakukan analisis Persebaya lawan Persipura, saya memberi pujian kepada Tommy. Saya melihat Tommy, semua teman-teman yang punya konten di Indonesia, mau Instagram, mau YouTube atau apa, semua konten itu menjadi sumber informasi saya. Kadang saya dapat informasi dari Tommy tentang lawan. Pernah terjadi hal seperti itu. Kita membuat konsep kita bukan berdasarkan apa yang kamu ngomong, tapi kamu menjadi bahan penambahan informasi yang kita sudah punya, ya. Dan sampai saat ini aku sering lihat. Kenapa saya kasih pujian? Karena analisa kamu tidak 100% benar apa yang kita lakukan, tapi analisa kamu sangat mendekati ide yang kita punya. Dan kamu bicara beberapa kata-kata yang kita sampaikan dalam pertemuan kita. Makanya saya memberi sebuah pujian karena itu tidak mudah. Itu tidak mudah karena apa? Itu adalah sesuatu yang berbeda. Pola seperti itu lazim, tidak ada di Indonesia orang yang terapkan pola seperti itu. Dan pola itu sebenarnya waktu kita main lawan Borneo, waktu lawan Semarang, sempat disoroti dalam tim kita sendiri. Tapi saya punya keyakinan dengan materi yang saya punya itu adalah pola yang terbaik. Makanya mungkin momen itu saya dalam euforia kesuksesan kita dan kondisi di dalam tim yang ada yang meragukan pola tersebut, saya sangat senang sehingga saya memberi sebuah pujian kepada kamu. Sehingga saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kita semua harus belajar tentang itu. Sepak bola bukan cuma kita melihat stamina atau apa, tidak. Ada banyak hal dalam sepak bola yang terjadi yang kita harus memahami. Kalau kita tidak memahami itu sulit. Makanya saya bilang itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk jumpa pers dengan wartawan. Karena kadang kita harus memahami itu dan tidak semua orang memahami hal-hal seperti itu. Orang cuma bilang kalau kamu unggul menit terakhir kamu kebobolan, stamina sudah bagus. Stamina sudah bagus. Bukan seperti itu. Ada beberapa kesalahan yang kamu lakukan dan banyak hal yang kamu bicara dalam hal itu yang menjadi bahan latihan kita. Dan terjadi dalam pertandingan, kamu menggambarkan dengan sangat baik. Sehingga kalau saya ambil analisis kamu, saya berikan kepada pemain itu akan mengerti. Karena sangat mendekati apa yang kita lakukan. Gitu. Baik Coach. Coach, kalau kita bicara tentang analisis taktik di Indonesia, tentunya sangat-sangat sedikit Coach. Berbanding seperti kalau di Inggris Coach ya. Di liga-liga top Eropa sana bahkan banyak sekali pelatih-pelatih yang membuat dan membahas pertandingan tersebut secara khusus coach buatnya dan didiskusikannya buat analisis taktik. Sedangkan tentunya itu
tujuannya ujung-ujungnya untuk memajukan juga pelatih-pelatih coach kan, untuk berputar otak terus bagaimana untuk menjadikan timnya menjadi hal yang terbaik. Nah, menurut coach di Indonesia gimana coach tentang sistem analisis taktik yang diterapkan khususnya mungkin coach ataupun di beberapa tim-tim yang coach ketahui. Sebab yang informasi yang saya ketahui juga coach ya, ada di Liga Indonesia khususnya coach jarang sekali nih ada sebelum pertandingan dilakukan tim staf kepelatihan melakukan analisis taktik terlebih dahulu. Nah, seperti yang coach sampaikan tadi juga, sebenarnya nggak masalah juga, tetapi dengan adanya analisis taktik memperoleh kebaikan ataupun ya keuntungan untuk tim lebih besar kemenangan daripada tidak sama sekali coach ya. Gimana coach tanggapan coach dengan analisis taktik di Indonesia coach? Liga 1. Kalau di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama ya. Kita boleh sebut nama enggak? Enggak boleh. Boleh coach, boleh coach, boleh. Di Indonesia dulu ada False Nine, ada lab bola, ada cukup banyak. Menurut saya cukup banyak di Indonesia. Saya pernah ketemu orang lab bola, saya sudah kasih tahu mereka bagaimana plus minus. Terus ada juga yang False Nine, bagus dulu. Aku suka sekali False Nine, sangat bagus sekali. Ada cukup banyak. Aku lihat dulu waktu saya jadi pelatih awalnya, Coach Iwan Setiawan sering lakukan. Coach Ganesha, cukup banyak. Cuma kalau saya, orang di Indonesia abaikan semua itu. Selama ini mereka tidak memberi sebuah apresiasi yang semestinya karena mungkin pemahaman saya tidak mengerti. Itu sangat penting. Waktu saya pelatih timnas, saya kerjasama dengan sebuah perusahaan yang provider kita juga. Tapi ada satu lokal juga yang membantu kita. Dan itu sangat membantu sekali untuk kita menjalankan semua pertandingan kita cukup baik. Kalau aku sudah pernah lihat, kamu dapat sorotan karena sering bikin dari Persib Bandung apa. Saya mengikuti, saya baca. Menurut saya yang tadi saya bilang, Tommy, kalau semua klub luar negeri lakukan itu apa? Kamu mau kasih informasi tentang saya apapun, kamu sudah ada dalam meeting, kamu sudah ada dalam proses latihan. Kebetulan hari itu kamu akurat, ya. Makanya kalau supporter bilang jangan begitu atau apa, saya rasa terserah. Kamu tidak mungkin akan tahu tentang Persipura sebelum pertandingan. Tidak ada satupun orang yang akan bocorkan itu kepada kamu. Kamu bisa bicara tentang kita kemarin, tapi kita kemarin tidak sama dengan hari ini. Betul, mungkin bisa tema yang sama, tapi ya itu tadi tujuan kita, bagaimana caranya kita mau mencapai target kita berbeda. Sehingga mungkin ada beberapa poin positif yang kamu akan bongkar kepada lawan, tapi tidak semuanya akurat. Kita bermain dengan Borneo, Semarang, sama Persebaya berbeda. Meskipun mungkin dengan pola yang sama, tapi kita punya caranya bermain berbeda. Sehingga menurut saya tidak ada masalah. Aku melihat sorotan yang kamu dapat selama ini. Tapi menurut saya adalah sesuatu yang lazim. Kalau misalnya contohnya Persib. Ya, Persib tim yang paling banyak disiarkan di TV, Persib, Persija, Arema, itu resiko mereka. Sudah jelas sulit kamu pasang Persipura, karena Persipura paling sewaktu-waktu kita menghadapi mereka. Itu resiko mereka. Saya pun lebih mudah dapat informasi dari Persib, dari Persija, dari Persebaya, dari Arema. Lebih mudah. Karena kontennya cukup banyak di internet. Karena mereka sering live. Itu resiko dari mereka. Makanya saya kadang bersyukur Persipura sudah disiarkan. Karena apa? Itu sebuah keuntungan buat saya. Dan itu adalah resiko dari mereka. Kalau saya sebenarnya seharusnya tuntutan itu kepada pelatih mereka. Supaya dia lebih kreatif. Justru menurut saya, kalau kamu pasang konten tentang Persipura, itu akan membuat saya cari akal untuk menjadi lebih dari apa yang kamu bicara. Saya pribadi, approach saya terhadap sebuah tekanan seperti itu. Tekanannya sudah membuat saya minder atau apa. Tekanan membuat saya menjadi lebih kreatif. Itu dari kecil sampai saat ini itu adalah karakter saya. Siap, gitu. Coach. Luar biasa, Coach. Luar biasa pembahasan kita kali ini. Karena memang, Coach, tidak mudah melakukan dan membuat konten analisis taktik di Indonesia. Seperti yang Coach sampaikan tadi, Coach. Kalau kita membahas nah itu, Coach, banyak yang memberitahukan saya melalui DM, jangan bahas ini, jangan bahas itu, jangan bahas ini. Sedangkan, Coach, hal-hal seperti ini di sepak bola maju di top Eropa, Coach, hal seperti biasa, udah biasa.
Karena tujuan mereka juga coach, karena kan saya juga komunikasi dengan analisis dari luar coach kan. Komunikasi tujuan mereka juga untuk meningkatkan kualitas pelatih yang tujuannya meningkatkan kualitas sepak bola mereka coach. Nah, seharusnya ini di Indonesia diperbanyak kembali coach ya, lebih banyak gitu coach ya. Sekarang saya tanya kepada Tommy. Sekarang ini kalau kita mau dapat informasi, kamu ketik di internet, kamu mau cari informasi tentang Liverpool dan Leicester. Kira-kiranya informasi yang paling banyak yang ada di internet yang mana? Liverpool atau Leicester? Liverpool coach. Karena apa? Karena dia lagi top. Sama dengan di Indonesia. Kalau kamu mungkin konten lebih banyak dari tim ini, karena tim itu selalu dapat sorotan lebih, itu resiko. Makanya kalau kita bijak, jangan kamu takut. Justru kamu harus menuntut pemainmu atau tim kamu jadi lebih kreatif. Itu adalah sebuah tantangan yang akan terjadi. Seperti kita bekerja. Dulu orang bikin kunci, orang kerja manual. Setelah itu ada komputer yang kerjakan itu. Terus orang yang manual ini gimana? Aduh, kenapa ada komputer? Kamu harus meningkatkan kemampuan untuk kamu bisa melebihi komputer. Itu adalah perang hidup. Siklus hidup kita seperti itu. Selalu bersaing untuk menjadi lebih dari sebelumnya gitu. Makanya saya lihat kadang kamu dapat sorotan, aku tertawa. Karena itu, karena pola pikir saya seperti itu. Saya berpikir seharusnya orang berterima kasih ya bisa dapat informasi lebih akurat tentang tim. Cuma mungkin karena timnya gagal atau apa, itu resiko. Karena timmu dapat sorotan lebih. Kalau tim kamu disiarkan terus di TV, kamu senang. Terus resikonya dari itu adalah apa? Kamu lebih banyak dapat analisa dari lawan, informasi dipelajari. Ya itu tadi yang saya bilang, siklus hidup. Ya benar coach, benar seperti yang coach sampaikan. Benar sekali coach. Nah, kalau kita bicara tentang analisis taktik kembali, coach, masih ada waktu coach? Sangat, kita mau sampai jam 7 malam bicara bola. Aku nggak kerja di lapangan, kita diskusi bola ini bagus. Siap coach. Istri yang marah nanti, tadi makan siang tadi, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali. Ya siap coach. Dari beberapa pengalaman yang saya lakukan juga coach tentang analisis taktik ini, ada juga beberapa sorotan yang dilakukan oleh pelatih Liga 1 coach. Mungkin coach juga melihat ya di konten YouTube saya ada beberapa feedback yang dilakukan oleh salah satu pelatih Persija, Sergio Varias, pelatih PSIS dan berbagai macam pelatih ataupun pemain coach. Nah, berarti coach ada keinginan dari mereka juga secara tidak tersirat ataupun secara jelas coach menyatakan mengapresiasi untuk meningkatkan pengetahuan pemain juga coach, bahwa bukan hanya fisik dan skill yang ada di lapangan tetapi juga otak coach, pengetahuan. Benar coach? Betul. Kebetulan begini Tommy, waktu kamu bikin analisismu itu, kita di tim Persipura kita punya grup. Ya, kita punya grup dan selama masa pandemi kemarin setiap minggu kita punya latihan Zoom, pakai Zoom juga ya. Kita waktu itu tiap hari. Senin sampai Jumat, Sabtu libur, Sabtu Minggu libur. Setiap hari Jumat latihan taktikal, virtual seperti kita ini. Kita bikin virtual, akhirnya begitu kamu bikin analisis itu, saya masukkan di grup. Saya bilang, guys, ini adalah seorang analisis, saya sudah kenal, tapi dia bikin analisa tentang kita ini yang sangat menarik, dan saya memberi apresiasi karena banyak hal yang mendekati apa yang kita diskusi, lakukan dalam latihan, dan silakan kalian melihat. Apresiasi dari pemain cukup baik. Konten kamu saya share dengan pemain saya karena yaitu tadi sangat mendekati, dan staff saya analisis, staff pelatih aku kirim semua. Kalau saya sebagai pelatih Tommy, saya biasanya kalau ada informasi bagaimana apa seperti yang Barcelona atau apa, aku share dengan staff saya. Tommy bisa tanya pelatih Coach Yunan di Barito atau apa, semua latihan dari hari 1 sampai hari terakhir saya di Barito, dia punya semua. Karena kita punya grup, saya share di grup apa yang kita akan lakukan. Semua staff, mau pelatih kiper, pelatih fisik, semua ada. Kalau saya, ya itu yang saya bilang, saya sudah pelit terhadap ilmu. Karena saya berpikir itu adalah baiknya untuk kita semua. Belum tentu saya kasih itu dia memahami semua.
dia mungkin memahami dengan cara dia sendiri. Sehingga buat saya tidak ada masalah kalau hal-hal seperti itu. Makanya saya memberi apresiasi dan itu sangat baik. Seharusnya pemain kita mungkin buang waktu untuk melihat hal-hal seperti itu. Karena akan sangat bermanfaat kepada mereka. Mereka akan mengerti bahasa tentang taktikal. Kalau dia sudah mengerti taktikal, paling sudah bahasanya. Dia akan mengerti kalau dia lari dari sini ke sini apa, overlapping, atau ini dengan ini terupas. Karena ada pemain yang kadang sudah mengerti bahwa itu terupas, solo run, ya coming from behind, ya hal-hal seperti itu. Makanya kalau saya, justru itu adalah sebuah kesempatan untuk mereka belajar gitu. Iya, siap Coach. Nah, Coach, kita melompat, Coach, ya. Tadi udah bahas analisis taktik, udah cukup mendalam juga. Dan saya dengar dan baca, Coach, di bulan Desember 2020 kemarin, beberapa waktu yang lalu, Coach menyampaikan bahwa ingin pensiun 2 ataupun sampai 3 tahun yang akan datang. Kalau menurut hemat saya, Coach masih muda nih, masih banyak kesempatan yang bisa Coach berikan ilmu bagi tim Liga 1. Nah, mungkin Coach sendiri tahu apa alasan Coach ingin pensiun 2 ataupun sampai 3 tahun ke depan, Coach. Kenapa, Coach? Ada apa, Coach? No, saya dalam hidup saya dari dulu, saya merencanakan saya mau kemana, arah mana. Saya tidak mengikuti angin, terus mengikuti sana, kemari. Saya sangat muda. Aku yakin aku sangat produktif sebagai pelatih. Saya masih sangat luar biasa produktif. Umurnya masih 52, saya rasa aku bisa produktif sampai umur paling jelek sampai umur 60. Misalnya ada 8 tahun lagi. Paling jelek 5 tahun lagi aku masih bisa sangat luar biasa produktif. Dan justru saat ini saya menemukan balance, keseimbangan antara emosional dan rasional. Ya, sekarang saya menemukan balance itu. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya rasa kontribusi saya terhadap sepak bola dalam semua aspek saya sudah mencapai, ya. Saya sudah mencapai. Yang tinggal sekarang ini adalah membuka sebuah akademi untuk saya introduksi ide-ide ini kepada anak-anak, sehingga generasi berikutnya akan lebih baik dari yang sekarang, terutama dalam aspek pemahaman sepak bola. Makanya ambisi saya, kalau Tommy tanya kepada saya, ambisi coach sekarang ini apa? Bukan menjadi juara ini, jelas aku mau jadi juara, sudah pasti. Kalau saya melatih sebuah klub, sudah pasti aku mau jadi juara. Tapi kalau bicara ambisi terbesar saya adalah membangun sebuah akademi, di mana saya menciptakan manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang lebih baik dalam aspek pemain maupun anak bangsa. Ya, misalnya, kemarin saya membuat sebuah camp, ya, saya membuat sebuah camp, itu sebuah masa percobaan. Responnya dari peserta sangat luar biasa, dari orang tua luar biasa. Dan visi, kalau Anda tanya kenapa camp itu? Camp itu karena sama ilmu yang ada, saya tetap terapkan terus-menerus supaya tidak kaku dalam otak, ya. Terus yang kedua adalah apa? Bagaimana respon dari pemain itu terhadap apa yang saya berikan kepada mereka. Saya sangat positif dan di situ saya sampaikan kepada orang tua bahwa kita punya camp itu 44 anak. Dalam 44 anak itu kalau kita punya 2-3 yang jadi pemain bola itu sudah luar biasa. Tapi kita harus fokus terhadap yang 41 yang gagal jadi pemain. Mereka akan jadi apa? Nah, di camp itu kita masukkan ilmu bahasa asing, ada beberapa kegiatan sosial tentang preservasi bumi kita, recycle bin, tanaman, banyak hal-hal yang berhubungan dengan manusia yang lebih baik. Karena menurut saya, bukan pemain bola yang akan berdampak kepada dunia kita yang besar, tapi yang akan berdampak kepada dunia kita, progres dunia kita, kehidupan kita, adalah 40 orang yang gagal, karena mereka akan jadi dokter, akan jadi sains, biologi, atau apa. Makanya saya fokus dalam hal itu, dan akademi saya nanti saya mau fokus di situ. Saya rasa itu adalah panggilan terbesar saat ini. Makanya kalau saya bilang pensiun, bukan pensiun. Aku cuma mungkin turun ke bawah, karena sekarang di Indonesia ada U16, U18, U20. Saya fokus membimbing anak-anak itu. Karena saya rasa di senior itu kepuasan hati saya sudah mencapai semua. Puji Tuhan aku sudah dapat semua. Sehingga ya saya mau berkontribusi dalam ini, dalam biji-biji ini.
Makanya saya tidak akan pensiun. Saya dapat ilmu sebanyak mungkin ini dengan patokannya saya ke arah sana. Makanya aspek psikologis, analisis, hal-hal ilmu lain saya coba dapat di situ. Itu kalau Tommy tanya pensiun atau apa, bukan pensiun, cuma mungkin mengalihkan fokus saya kepada sebuah kelompok umur yang menurut saya akan lebih bermanfaat kepada bangsa Indonesia atau mungkin negara lain. Gitu. Oke. Berarti bukan pensiun, berhenti dari dunia sepak bola, Coach ya? Saya lahir untuk sepak bola. Sepak bola, darah dan sepak bola mengalir terus dalam tubuhku ini. Siap, Coach. Oke, siap, Coach. Ini pertanyaan cepat, Coach ya. Oke. Pertama, Coach, Messi, Ronaldo. Messi. Messi. Barcelona, Real Madrid. Barcelona. Barito, Pineng. Pineng. Boas, Bambang Pamungkas. Boas. Torik Alkatiri, Mustafa Umarela. Torik. Torik. Pertama, Coach, kita bahas ringkas-ringkas saja, Coach. Singkat-singkat aja. Kenapa Messi, Siap. Coach? Siap. Kenapa Messi, Coach? Alasan. Sebenarnya saya mau pilih Ronaldo. Menurut saya harus jawab satu kan. Iya, Coach, benar. Sebenarnya kalau Messi seni sepak bola, Ronaldo panutan sepak bola. Pemain luar biasa tapi panutan. Contohnya, semua pemain sepak bola seharusnya ambil Ronaldo sebagai contoh bagaimana caranya hidup menjadi seorang atlet profesional. Ronaldo atlet profesional, Messi seni sepak bola. Tapi dua-duanya setara. Dua-duanya setara sebenarnya. Cuma ya aku harus pilih satu. Ya, Messi, Coach ya. Messi, Coach. Ya, lanjut, Coach. Yang kedua pertanyaan dari Barcelona atau Real Madrid, Coach jawab Barcelona. Kenapa, Coach? Apa Coach Karena suka dari dengan permainan dulu sampai sekarang caranya Barcelona bermain itu menarik, indah, ada sesuatu yang plus. Real Madrid memang sukses apa, tapi Barcelona dia menciptakan pemain untuk menjadi juara. Kalau Real Madrid dia beli karena punya dana uangnya. Dan di latar belakangnya ada perjuangan Barcelona menjadi sebuah, ya perjuangan mereka, sejarah perjuangan mereka itu sesuatu yang luar biasa. Itu ya sesuatu yang saya memberi apresiasi. Siap. Cukup jelas, Coach. Selanjutnya yang ketiga, Coach. Tadi Barito, Pineng. Coach pilih Pineng. Alasannya, Coach? No, alasannya sebenarnya dua-duanya sama ya. Cuma Pineng karena apa? Dari dulu saya punya cita-cita bekerja di luar negeri, ya mendapat pengalaman di luar negeri, menguji kemampuan di luar negeri. Puji Tuhan, waktu saya ke sana pertama kali, semua target yang diberikan kita mencapai suksesnya ya. Dan kotanya luar biasa. Itu menurut saya salah satu kota terbaik di Malaysia. Dan saya sangat menikmati masa saya di Pineng. Sangat luar biasa sekali. Barito juga luar biasa. Aku di Barito, mungkin banyak orang menilai kita tidak juara atau apa, tapi kita mampu menciptakan banyak hal yang bagus di sana selama masa saya kerja. Cuma tahun terakhir saya sudah tidak menikmati dan saya tidak mampu lagi menjadi apa yang mereka berharap dari saya. Saya tidak mampu berikan kepada mereka apa yang mereka berharap dari saya. Saya sudah tidak mampu lagi sebagai pelatih. Tidak mampu motivasi pemain, membuat mereka baik, sehingga mereka tidak enjoy, saya juga tidak enjoy. Ya itu. Tapi dua-duanya sebenarnya pengalaman. Pineng pengalaman saya di luar negeri sehingga luar biasa dan kita sukses sampai kita punya pemain Faiz Subri dapat Puska segala macam. Ya, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Barito membawa saya kembali ke Indonesia sehingga ada nilai plus juga. Tapi saya pilih Pineng karena pengalaman luar negeri pertama dan puji Tuhan sukses sampai FIFA. Gitu. Ya benar, Coach. Salah satu gol yang sangat indah, Coach. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu dia lakukan dalam latihan terus. Dia latihan seperti itu. Makanya orang nggak tahu, tapi dia latihan biasanya selesai dia pum. Kiper bola dia nggak bisa tangkap, kiper harus pukul karena keras. Iya, dan benar, bolanya putar. Makanya kalau saya pilih Pineng karena level sampai FIFA-nya gitu. Siap, Coach. Siap. Selanjutnya Adil, pertanyaan kan? Adil, Coach. Adil. Pertanyaan keempat, Coach. BP Bambang Pamungkas atau Boas Salosa, Coach jawab tadi? Saya Boas.
Alasannya coach? Hampir sama dengan Cristiano dan Messi. Ya, Boas seniman sepak bola. Bambang panutan sepak bola. Bambang sangat luar biasa. Semua pemain Indonesia harus ambil Bambang sebagai contoh. Ya, bagaimana seorang profesional, seorang yang punya kepribadian yang baik, luar biasa, berdampak kepada lingkungan dia. Tapi Boas, aku pilih Boas karena apa? Boas itu bakat alam yang sangat luar biasa, dan dia punya satu hal yang menurut saya sangat luar biasa untuk seorang pemain. Mental sangat luar biasa kuat, pasca pulih dari cedera beberapa kali. Saya rasa itu yang menjadi nilai plus saya kepada Boas dibanding Bambang. Tapi Bambang saya punya respect sangat luar biasa. Menurut saya Bambang Pamungkas ada tiga orang, empat orang pemain Indonesia yang menurut saya anak-anak sekarang harus ambil sebagai contoh. Ada lebih, tapi saya bicara empat karena masa saya. Hendro Kartiko, seorang profesional yang sangat luar biasa. Coach Bima Sakti, seorang pelatih dan pemain panutan yang sungguh luar biasa. Terus ada Widodo. Ya, Widodo kepribadian luar biasa. Dan Bambang. Ada lain lagi ya, ada banyak pemain lain macam Fakri. Tapi aku sebut empat itu karena saya melihat dalam keseharian Fakri, hubungan saya dengan dia sangat sedikit. Tapi kita lihat idealisme, ide dia, karakter dia sangat luar biasa. Tapi yang empat orang ini, menurut saya punya nilai plus. Tapi Boci di atas semua pemain Indonesia karena aspek mental tadi. Ya, siap, benar coach. Salah satu hal yang luar biasa bagi Boci, kebangkitan atas cedera coach. Itu harus kita apresiasi coach. Sangat kita hargai. Selanjutnya coach, yang pertanyaan terakhir, Torik Alkatiri, Mustafa Umarela, coach menjawab Torik Alkatiri coach. Kalau kita bicara wasit, alasannya kenapa coach? Dua-duanya sebenarnya bagus. Aku sangat respect sama Mustafa, ya. Dan Mustafa luar biasa. Tapi Toriknya saya rasa dia menjadi ikon wasit muda Indonesia, bisa sampai FIFA segala macam. Makanya menurut saya Torik, meskipun banyak kontroversi juga saat kita berhadapan, ya. Tapi saya memberi apresiasi kepada Torik. Tapi Mustafa sungguh luar biasa. Saya sama wasit itu, saya hampir semua itu saya sangat baik, punya hubungan sangat baik. Ya, Mustafa itu luar biasa. Dan saya menilai Mustafa itu tidak dapat penghargaan yang semestinya dia dapat selama ini. Dia luar biasa. Tapi Torik karena mungkin boleh dikatakan dia macam yaitu ikon ya, benar. wasit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Makanya saya tempatkan dia di urutan teratas. Tapi dari aspek kemampuan sama. Dan justru kalau saya menilai Mustafa itu tidak dapat pengakuan yang semestinya dia dapat. Gitu. Iya, benar coach. Benar. Kalau misalnya kita bicara tentang Torik juga, kita tarik coach. Biasanya di Liga Indonesia tuh ada ikon-ikon wasit. Yang dulu misalnya kita ambil coach, ada Jimmy Napitupulu, Purwanto. Nah, sekarang generasi-generasi Torik dan Mustafa coach. Oke coach, sampai sini aja coach perbincangan kita coach. Dan mungkin di lain waktu coach kita bisa berbincang lebih jauh, ataupun coach bisa nanti menyampaikan tentang ilmu-ilmu taktik yang bisa coach share, kita bahas bersama-sama coach. Bisa coach? Boleh dengan sangat senang hati. Aku suka bicara sepak bola. Jarang sekali aku duduk satu meja dengan teman bicara begitu, cuma dengan asistenku. Tapi saya suka diskusi tentang sepak bola. Itu membuat kita menjadi lebih baik dan kita juga belajar juga. Oke, makasih banyak ya. Selamat sore ya. Sehat selalu ya. Iya coach, sama-sama coach, sehat selalu coach.